Perkenalkan, saya Artono dari Blasu Studio, studio desain yang mengembangkan produk eco-living berbasis material daur ulang seperti botol PET dan limbah kantong plastik LDPE. Pada video ini, saya akan menyampaikan pengembangan program tahap lanjutan sebagai kelanjutan dari tahap pertama yang telah dijalankan. Saya akan menjelaskan evaluasi tahap awal, rencana pengembangan, serta dampak yang ingin dicapai melalui implementasi produk secara lebih terukur. Pada tahap pertama, Blasu Studio mengembangkan dua produk utama, yaitu tas genggam dan kap lampu modular berbasis material daur ulang. Tas genggam telah diproduksi 12 unit dan sebagian sudah terjual dengan pasar yang masih terbatas pada circle konsumen dan penawaran ke beberapa toko sustainable di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Sementara itu, pengembangan kap lampu masih berada pada tahap eksplorasi sistem modular dan stabilitas produksi. Dari tahap pertama ini, kami memperoleh pembelajaran penting terkait konsistensi teknis produksi, kapasitas tim, serta pentingnya implementasi produk di ruang nyata. Pada tahap kedua, fokus pengembangan diarahkan pada instalasi pilot di 3 homestay secara bertahap, penguatan sistem produksi, serta peningkatan stabilitas teknis agar produk dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan. Pada tahap awal, pengembangan produk masih berfokus pada eksplorasi sistem modular dan stabilitas teknis produksi. Dalam proses tersebut, kami menghadapi beberapa tantangan, terutama pada konsistensi hasil cetak 3 dimensi dan pengolahan material daur ulang yang dipengaruhi oleh faktor teknis serta kondisi lingkungan. Selain itu, kapasitas produksi masih terbatas karena dikelola dalam skala studio kecil dengan tim yang minimal. Dari pengalaman tersebut, kami menyadari bahwa pengembangan tidak cukup berhenti pada produksi, tetapi perlu diuji melalui implementasi langsung di ruang nyata agar fungsi, estetika, dan sistem produksinya dapat dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, tahap kedua difokuskan pada penguatan sistem produksi dan instalasi pilot di lokasi hospitality sebagai langkah pengembangan yang lebih terstruktur. Pada tahap pertama, beberapa kegiatan telah dilaksanakan meliputi produksi tas genggam dan pengembangan prototipe kap lampu modular, serta eksplorasi teknik pengolahan material daur ulang. Output yang dihasilkan berupa 12 unit tas genggam yang telah diproduksi, dengan sebagian besar telah terdistribusi, serta pengembangan sistem modular kap lampu yang semakin stabil secara struktur. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala pada konsistensi teknis produksi, khususnya pada proses cetak 3 dimensi dan pengolahan material yang membutuhkan kontrol lebih presisi. Dari pengalaman tersebut, pembelajaran utama yang diperoleh adalah pentingnya penguatan sistem produksi, pengaturan kapasitas kerja, serta perencanaan implementasi yang lebih terukur. Tujuan pengembangan tahap lanjutan adalah memperkuat sistem produksi dan menguji implementasi produk secara langsung di ruang hospitality. Secara spesifik, tahap ini menargetkan instalasi pilot kap lampu modular di 3 homestay secara bertahap, serta produksi tas genggam dalam jumlah terbatas dengan kontrol kualitas yang lebih stabil. Selain itu, pengembangan tahap lanjutan juga bertujuan meningkatkan kapasitas teknik produksi, memperjelas model distribusi, serta memastikan bahwa produk dapat berfungsi optimal dalam konteks penggunaan nyata. Melalui langkah ini, pengembangan tidak hanya berfokus pada bentuk produk, tetapi juga pada keberlanjutan sistemnya. Fokus pengembangan tahap lanjutan mencakup beberapa aspek utama. Pertama, pengembangan produk kap lampu modular dengan peningkatan stabilitas struktur dan konsistensi hasil produksi. Kedua, perluasan implementasi melalui instalasi pilot di 3 homestay sebagai uji fungsi dalam ruang hospitality. Ketiga, penguatan kapasitas produksi di tingkat studio dan tim lokal, terutama dalam pengaturan alur kerja dan kontrol kualitas. Keempat,
penyempurnaan metode produksi berbasis material daur ulang agar lebih efisien dan terukur. Melalui pendekatan ini, pengembangan dilakukan tidak hanya pada aspek desain, tetapi juga pada sistem kerja dan keberlanjutannya. Dalam tahap pengembangan ini, analisis SWOT dilakukan untuk melihat posisi program secara lebih objektif. Dari sisi kekuatan, Blasu Studio memiliki sistem modular yang fleksibel, penggunaan material daur ulang sebagai identitas utama, serta konsistensi pendekatan desain yang sederhana dan fungsional. Dari sisi kelemahan, kapasitas produksi masih terbatas dan stabilitas teknis produksi masih membutuhkan penguatan. Dari sisi peluang, meningkatnya kesadaran terhadap produk berkelanjutan yang membuka potensi kolaborasi dengan sektor hospitality dan retail sustainable. Sementara itu, tantangan yang dihadapi meliputi kestabilan produksi skala kecil dan pasar yang masih berada pada segmen terbatas. Analisis ini menjadi dasar dalam menyusun langkah pengembangan tahap lanjutan. Sasaran pengembangan tahap lanjutan difokuskan pada implementasi produk dan penguatan sistem produksi. Secara kuantitatif, program ini menargetkan instalasi kap lampu modular di 3 lokasi homestay secara bertahap. Produksi tas genggam sebanyak 10 unit dengan kontrol kualitas yang lebih stabil, serta optimalisasi pemanfaatan material daur ulang berupa botol PET dan limbah LDPE dalam jumlah terukur. Secara kualitatif, keberhasilan program diukur melalui fungsi produk yang optimal di ruang hospitality, respon positif dari mitra pengelola homestay, serta peningkatan konsistensi dan stabilitas sistem produksi di tingkat studio. Indikator ini digunakan sebagai parameter evaluasi untuk memastikan pengembangan berjalan sesuai tujuan dan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan. Rencana kegiatan pengembangan tahap lanjutan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama, produksi kap lampu modular dan tas genggam dengan peningkatan kontrol kualitas serta penguatan alur kerja tim. Tahap kedua, survei dan koordinasi dengan pengelola homestay untuk menentukan titik instalasi yang sesuai dengan karakter ruang. Tahap ketiga, instalasi pilot secara bertahap disertai dokumentasi dan evaluasi fungsi produk di ruang nyata. Seluruh kegiatan dilakukan dengan melibatkan tim produksi lokal di Bantul, Sleman, dan Kulon Progo sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan dampak sosial program. Pelaksanaan pengembangan tahap lanjutan direncanakan berlangsung selama kurang lebih 6 minggu. Pada minggu pertama hingga ketiga, fokus kegiatan adalah produksi kap lampu modular dan tas genggam dengan penguatan kontrol kualitas. Minggu berikutnya dilakukan survei, koordinasi teknis, dan instalasi produk secara bertahap dengan 3 homestay yang menjadi lokasi pilot. Tahap akhir, dokumentasi, serta evaluasi fungsi dan respon pengguna. Timeline ini disusun agar setiap tahap dapat berjalan terukur dan realistis sesuai kapasitas studio. Rencana anggaran biaya pada tahap lanjutan difokuskan pada beberapa komponen utama. Pertama, biaya produksi yang mencakup material daur ulang, filamen PET, material pendukung, serta kebutuhan teknis produksi. Kedua, biaya survei dan instalasi pilot di 3 homestay termasuk transportasi, akomodasi, dan dokumentasi. Ketiga, biaya penguatan kapasitas tim produksi lokal serta kebutuhan operasional studio selama masa pengembangan. Alokasi anggaran disusun secara proporsional untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengembangan tahap lanjutan ini diharapkan memberikan dampak pada 3 aspek utama. Dari sisi sosial, program ini melibatkan tim produksi lokal di Bantul, Sleman, dan Kulon Progo, serta membuka peluang kolaborasi dengan 3 homestay sebagai lokasi implementasi. Keterlibatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kerja berbasis studio dan komunitas sekitar. Dari sisi lingkungan,
Penggunaan material daur ulang seperti botol PET dan limbah LDPE menjadi upaya pengurangan limbah plastik sekaligus memperpanjang siklus guna material tersebut. Sedangkan dari sisi ekonomi, peningkatan stabilitas produksi dan implementasi langsung di ruang hospitality diharapkan dapat memperluas kanal distribusi serta meningkatkan pendapatan dibanding tahap sebelumnya secara bertahap dan terukur. Melalui pendekatan ini, Blasu Studio berupaya mengembangkan produk yang tidak hanya berfungsi sebagai desain, tetapi juga memiliki dampak yang berkelanjutan. Pengembangan tahap lanjutan merupakan kelanjutan dari proses belajar yang telah dijalankan pada tahap pertama. Sebagai studio yang masih bertumbuh, Blasu Studio terus berupaya memperkuat sistem produksi, memperjelas implementasi produk, serta memastikan setiap langkah dilakukan secara terukur. Program ini bukan hanya tentang menghasilkan produk, tetapi tentang membangun proses yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya percaya bahwa melalui langkah yang sederhana namun konsisten, pengembangan ini dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan. Terima kasih.